ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Demo memanas saat massa aksi memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Kota Malang. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi tak bisa terhindarkan. Massa membakar ban dan banner bergambar wajah Prabowo Gibran. Massa kemudian meminta bertemu anggota DPRD untuk menyampaikan aksi mereka. Meski hujan deras, massa aksi tetap bertahan. Kapolresta Malang Kota mengawal audiensi massa dengan pimpinan DPRD Kota Malang. Ofisial digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia sejak awal pekan ini. Tajuk aksi demo yang memakai tagar Indonesia Gelap menjadi trending topik di media sosial sejak awal Februari ini. Tagar Indonesia Gelap ini berawal dari slogan yang digunakan warganet saat menyoroti kebijakan pemerintah. Istilah ini pun semakin meluas seiring diadakan aksi demo para mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia yang digelar di masing-masing kantor pemerintahan. Aksi serentak para mahasiswa dari berbagai daerah ini menurut BEM SI sebagai pengingat agar pemerintah saat merumuskan kebijakan selalu berpihak pada rakyat. Dan bahwasanya mahasiswa dan masyarakat akan terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Dan yang kuku bapak sekarang juga Gayang kuku bapak dan yang kuku bapak sekarang juga Gayang kuku bapak dan yang kuku bapak sekarang juga. Lihat kawan-kawan sekalian, Prabowo, Gibran, Jokowi sama saja. Ditambah sebetulnya kita lihat polisi sebagai partai coklat ternyata partai bukan duduk di DPRD. 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran kemarin kita demokan dan sekarang efisiensi silen namanya. Ayo 1, 2, 3 efisiensi silen. Ulangin efisiensi silen. Itu bukan efisiensi tapi pemotongan. Lalu apa tuntutan dari mahasiswa sekarang? Ya sebetulnya kita ada 13 tuntutan yang mungkin di media juga banyak sebenarnya. Satu sebenarnya yang pertama adalah ciptakan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta hapuskan pemangkasan bagi sektor pendidikan. Karena inilah yang menjadi triggering sebenarnya Mas Mbak. Dari aksi kali ini ada potensi UKT akan naik dengan dipotongnya anggaran pendidikan. Gelap itu di era Jokowi, itu foto dibakar nggak ketemu tuh bisa ketangkap gitu. Jadi kita apresiasi pemerintahan sekarang sebenarnya cukup demokratis. Yang kedua adalah kalau pidatonya Jokowi kemarin itu yang memancing, yang membuat Pak Prabowo jadi menarik juga tuh. Contoh pidato beliau mengatakan nggak ada tuh yang berani kritik Prabowo. Hari ini ditantang sama mahasiswa, ya kan? Jadi Jokowi yang buat biang keroknya di situ, saya bilang. Karena apa ngomong nggak ada yang berani kritik, nggak ada yang berani presiden kuat, akhirnya sekarang ditantang sama mahasiswa.
Apa yang nggak berani dikritik hari ini, dibilang gelap Indonesia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana demonstrasi di beberapa kota besar di Indonesia. Tentu saja hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana kita menilai perjalanan politik di atas negeri tercinta ini. Nah, demonstrasi itu terjadi di beberapa kota besar, di antaranya di Jakarta, di Semarang, di Malang, di Solo, dan lain sebagainya. Tentu saja hal seperti ini membuat sedikit kinerja pemerintah terganggu, dan masyarakat merasa tidak nyaman. Begitu seram kota yang kalau kita lihat di pemberitaan begitu mencekam kalau kita lihat kota-kotanya ya. Jadi itu membuat rakyat atau publik yang menjadi cemas. Jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan demonstrasi ini bisa terjadi di mana-mana? Kenapa sih begitu kompak antara mahasiswa di beberapa universitas sehingga bisa memunculkan suatu tagar yang mereka tuliskan atau yang mereka buat Indonesia gelap ya. Jadi hal-hal ini mestinya diperhatikan oleh pemerintah, di mana ada suatu ketidakpuasan atau ketidakjelasan kepada mahasiswa mengenai efisiensi anggaran di beberapa kementerian. Menurut beberapa mahasiswa menyampaikan bahwa efisiensi itu menimbulkan dampak di beberapa sektor, termasuk di sektor pendidikan. Ya, mungkin itu berpengaruh pada kenaikan UKT atau beasiswa mahasiswa itu berpengaruh. Jadi mereka merasakan bahwa mereka merasa dirugikan. Tentu saja hal-hal ini memicu reaksi para mahasiswa untuk melakukan suatu reaksi di jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka, bahwa supaya nasib mereka ke depan perlu juga diperhatikan. Ya, jadi hal-hal inilah yang membuat mereka menjadi marah dan turun ke jalan ya. Ada juga beberapa pengamat politik yang mengatakan bahwa demonstrasi ini ikut terpicu karena memang ada juga pidato Pak Jokowi di hari ulang tahun Gerindra kemarin yang mengatakan bahwa saking kuatnya Pak Prabowo ini tidak ada yang berani mengkritik. Ya, sedikit-sedikit yang disalahkan Jokowi, sedikit-sedikit yang disalahkan Jokowi. Jadi menurut pengamat politik ini mengatakan bahwa pidato yang seperti inilah yang salah satu membuat reaksi mahasiswa turun ke jalan. Jadi karena pidato yang begitu sifatnya mengatakan bahwa saking kuatnya Pak Prabowo ini tidak ada yang berani mengkritik. Coba aja kalau berani. Jadi ya tentu saja mahasiswa ikut tersulut dengan kata-kata seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan hal-hal yang seperti ini ya, karena beliau-beliau itu kan figur, menjadi perhatian publik. Setiap perkataan, sikap itu selalu dinilai dari sisi politik. Ya, mudah-mudahan ke depan ya pembicaraan atau pidato seperti itu ya kalau bisa dihindari. Jadi ya lebih berempati lah ya. Ya, jadi sekedar kasih dukungan aja dan sekedar memberikan solusi. Jangan ikut memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Ya. Kalau saya lihat juga sih sebenarnya pidato itu bisa memicu reaksi-reaksi publik ya, bagi yang kurang memahami ya. Mungkin bagi Pak Jokowi nggak seperti itu, tapi pidato seperti itu bisa ditafsirkan lain.
Ya, mudah-mudahan ke depan bangsa ini semakin maju. Ya, mudah-mudahan semua aspirasi-aspirasi rakyat lewat demonstrasi mahasiswa ini didengarkan oleh pemerintah supaya tidak terjadi kecemasan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Ya, terus terang aja kalau aku lihat demonstrasi seperti ini, ya saya sendiri begitu menakutkan ya, menyeramkan sekali. Ya, jadi supaya bangsa ini menjadi lebih damai, ya dicarikan solusi bagi setiap permasalahan yang disampaikan oleh mahasiswa atau publik ya. Nah teman-teman, sahabat-sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Dan jikalau teman-teman punya pendapat, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.